Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia, NIM 2103251. Jadi di sini saya akan membuatkan tugas video MK Manajemen dan Resiko Bisnis. Jadi di sini saya akan membahas tentang manajemen resiko. Yang pertama, pengertian resiko. Pengertian resiko yang sering dipakai untuk analisis yang mendasari pengambilan keputusan adalah kemungkinan hasil yang diperoleh penyimpang dari yang diharapkan. Resiko pada dasarnya merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari, dan seringkali kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, suatu yang tidak disukai dan ingin dihindari. Banyak contoh dalam kehidupan berbagai resiko yang mungkin terjadi, yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif, misalnya kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya. Resiko itu sendiri bersifat melekat pada segala sesuatu. Dia bersanding state by state dan dengan volume, layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang membedakan di antaranya adalah beberapa besar tingkat paparan resikonya serta beberapa besar tingkat penerimaannya terhadap resiko tersebut. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung resiko di dalamnya, karena mengandung unsur ketidakpastian. Resiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan. Banyak definisi atau pengertian mengenai resiko. Untuk lebih memahami apa arti resiko, berikut beberapa pendapat ahli tentang definisi resiko. Yang pertama, Choso. Menurut Choso, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, resiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Yang ketiga, Badan Sertifikasi Manajemen Resiko. Badan Sertifikasi Manajemen Resiko mendefinisikan resiko sebagai peluang terjadinya bencana, kerugian, atau hasil yang buruk. Resiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadi hasil tersebut dapat diperkirakan. Yang keempat, Arthur William dan Ricard. Menurut Arthur William dan Ricard, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kelima, Mamdu Hanafi. Menurut Hanafi, pengertian resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Yang keenam, Profesor Dr. Andes Suemarno. Menurut Suemarno, pengertian resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, pengertian resiko menurut KBBI adalah segala kemungkinan terjadi peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut, resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dan pencapaian tujuan. 2. Faktor penyebab terjadinya resiko dan tipe resiko. 2 faktor penyebab resiko adalah bencana dan bahaya. Contoh resiko yang disebabkan oleh faktor bencana antara lain banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara resiko yang berasal dari faktor bahaya dapat diklarifikasi dalam beberapa jenis. Yang pertama, bahaya fisik. Misalnya, berhubungan dengan fasilitas bangunan, suatu kantor, peralatan yang gagal produk, atau bisa disebut dengan tabung gas, meledak, pesawat terbang jatuh,
kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahaya moral. Misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak terkait dalam suatu organisasi. Yang ketiga, bahaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. 3. Jenis-jenis resiko. Menurut Hanafi, terdapat 2 jenis resiko secara umum, yaitu resiko murni. Resiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Resiko murni adalah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Resiko ini akibatnya hanya ada 2 macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua, resiko spekulasi. Resiko spekulasi adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya 2 kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Resiko ini akibatnya ada 3 macam, rugi, untung, dan break even. Contohnya adalah investasi saham di Bursa Efek, membeli undian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jorion, terdapat 3 jenis resiko dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Resiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas bisnis seperti inovasi, teknologi, serta desain produk dan pemasaran. Yang kedua, resiko strategi. Resiko strategi muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan, ekonomi, atau politik. Resiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi, seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, dan lain-lain. Yang ketiga, resiko keuangan. Resiko finansial merupakan resiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Resiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan dalam obligasi finansial. Berdasarkan kecenderungan peluang terjadinya resiko ada dan konsekuensi yang diakibatkan, resiko dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu unacceptable risk adalah resiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Yang kedua, undesirable risk adalah resiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi resiko sampai kepada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, acceptable risk adalah resiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Yang keempat, negligible risk adalah resiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya, sumber-sumber resiko. Menurut Godfrey, terdapat sumber-sumber resiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan resiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, politik. Contohnya kebijaksanaan pemerintah, pendapatan publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan. Contohnya perang, teroris, atau kerusuhan. Yang kedua, lingkungan. Contoh lingkungan, pencemaran kebisingan, perizinan opini publik, kebijakan internal atau organisasi, perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan, dampak lingkungan. Yang ketiga, perencanaan.
Contoh perencanaan adalah persyaratan perizinan, kebijakan dan praktis, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini publik. Yang keempat, pemasaran. Contoh pemasaran adalah permintaan atau bisa disebut dengan perkiraan, persaingan, keusangan, kepuasan pelanggan. Yang kelima, ekonomi. Contoh ekonomi, kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar. Yang keenam, keuangan. Contoh keuangan, kebangkrutan, keuntungan, asuransi. Yang ketujuh, alami. Contoh alami, kondisi tanah di luar dugaan, atau bisa disebut dengan cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan, temuan situs arkeologi. Yang kedelapan, proyek. Contoh proyek, definisi, strategi pengadaan, persyaratan untuk kerja, standar kepemimpinan, dan lain-lain. Yang kesembilan, teknis. Contoh teknis, kelengkapan desain, efisiensi operasional, keandalan. Yang kesepuluh, manusia. Contoh manusia, kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Yang ke-11, kriminal. Contoh kriminal, kurang aman, perusakan, pencuri, penipu, korupsi. Yang ke-12, keselamatan. Contoh keselamatan, peraturan atau bisa disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, zat berbahaya. Selanjutnya, kategori resiko. Ada beberapa kategori resiko tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Yang pertama, resiko dari sudut pandang penyebab. Dilihat dari sebab terjadinya ada dua macam resiko. A. Resiko keuangan, resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan. B. Resiko operasional, resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, misalnya manusia, teknologi, sistem, dan produser, dan alam. Yang kedua, resiko dari sudut pandang akibat. Dilihat dari akibat, ditimbulkan ada dua macam resiko. A. Resiko murni, apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya terjadi kebakaran. B. Resiko spekulatif, resiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, misalnya resiko melakukan investasi. Yang ketiga, resiko dari sudut pandang aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan resiko. Misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, aktivitas dari sudut pandang kejadian. Resiko dilihat dari sudut pandang kejadiannya, misalnya resiko kebakaran. Yang kelima, resiko dari sudut pandang jenis resiko. Resiko dari sudut pandang jenis resikonya mencakup A. Resiko teknologi, B. Resiko keuangan atau ekonomi, C. Resiko sumber daya manusia atau kapasitas, H. Intelektual, D. Resiko kesehatan, E. Resiko politik, F. Resiko hukum, G. Resiko keamanan, dan lain-lain. Yang keenam, resiko dari sudut pandang sumbernya. Resiko dari sudut pandang sumbernya meliputi A. Resiko eksternal atau bisa disebut dengan politik, ekonomi, bencana alam, dan B. Resiko internal, reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, resiko dari sudut pandang penerima resiko. Resiko dari sudut pandang penerima resiko mencakup orang, resiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, dan pelayanan lainnya. Yang kedelapan, resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level atau status resiko. A. Resiko rendah, B. Resiko menengah, dan C. Resiko tinggi. Yang kesembilan, resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. A. Resiko yang sangat terkendali, B. Resiko yang kurang terkendali,
C. Resiko yang tidak atau sangat sulit dikendali. 10. Resiko dari sudut pandang hierarki resiko. A. Resiko strategi. B. Resiko program. C. Resiko proyek. Dan D. Resiko operasional. 11. Resiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. A. Resiko strategi. Resiko strategi berhubungan dengan keselarasan dengan selera resiko. Yang kedua, resiko operasional. Resiko operasional berhubungan dengan aktivitas dan efisien aktivitas operasi. Yang C. Resiko pelapor. Resiko pelapor berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Dan D. Resiko ketaatan. Resiko ketaatan berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen resiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan penanganan resiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring. Ada 5 konsep dasar dalam manajemen resiko yang menurut James dan Joseph harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen resiko, yaitu: yang pertama, manajemen resiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return. Dari setiap transaksi atau instrumen, manajemen resiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen resiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil. 2. Sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen resiko. Secara relatif, tidak ada satu strategi manajemen resiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Yang ketiga, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel. Yang keempat, manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan retur atau kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Bernstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat mengemudi mobil menggunakan tali pinggang pengaman, akan tetapi mengemudi mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. Yang kelima, lingkungan organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak. Perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan komunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko dalam suatu organisasi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja. Melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengolahan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Yang ketiga, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas alokasi dan efisien penggunaan sumber daya organisasi.
mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Yang keenam, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan organisasi. Yang kedelapan, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman pengendalian risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang kesembilan, meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau bisa dalam peta risiko atau map atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Yang ketiga, manfaat manajemen risiko. Secara umum, dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu organisasi, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh organisasi, yaitu organisasi memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perorganisasian dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Yang keempat, memungkinkan perorganisasian memperoleh risiko kerugian yang diminimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perorganisasian telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable. Selanjutnya, dari sisi organisasi sektor publik, manfaat manajemen risiko sektor publik antara lain adalah yang pertama, dalam hal pelayanan publik, manajemen risiko membantu menafsir dampak risiko untuk dapat memastikan bahawa risiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi risiko. Yang kedua, dalam hal efisiensi, penggunaan sumber daya manajemen risiko membantu memprioritaskan, misalnya di area mana instansi sektor publik memiliki risiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dengan risiko tinggi. Yang ketiga, dalam hal peningkatan keandalan dan kecukupan pengendalian manajemen risiko dalam membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan, dan kesalahan. 4. Dalam hal inovasi, manajemen risiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang, pelayanan, dan hasil yang lebih baik, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif, diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi dengan mempertimbangkan persepsian instansi dan publik terhadap risiko serta sumber daya yang tersedia pada instansi manajemen risiko sektor publik membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasarkan tentang risiko, bagaimana penilaiannya, menanganinya, dan memonitor, serta mengkomunikasikannya. Secara ringkas, penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi memberi manfaat untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengurangi kejutan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik secara pamungku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Contoh kasus manajemen risiko. Berikut contoh kasus yang perlunya diterapkan dalam manajemen risiko pada organisasi. Kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Kasus yang belakangan menjadi viral yaitu gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia layak untuk kita pelajari dan ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak main-main. Kosmariam Dejatisukosomo menggugat PT Garuda Indonesia sebesar 11,25 miliar. Kalau saja gugatan yang dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja hal ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Apalagi belakangan kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba. Pada tahun 2017, Garuda menderita kerugian bersih sebesar 213,4 juta dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta dolar AS. Resiko operasional. Kasus di atas adalah bagian dari resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan. Berikut adalah keterangan dari kuasa hukum penggugat. Kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang mengobrol satu sama lain sehingga menumpahkan air panas, kata penumpangnya. Berdasarkan keterangan tadi, jelas bahwa kejadian resiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita sudah bertanya pada Garuda Indonesia. Harus bertanya pada Garuda Indonesia. Apakah mengobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Apabila sudah diatur, maka diperbolehkan. Jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah resiko operasional yang tidak disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Resiko pasar. Akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media, harga saham GIA pada penutupan kemarin hari Jumat tanggal 13 Maret 2018 hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukanlah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham. Kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang resiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari suatu resiko bisa menimbulkan resiko yang lain. Lantas bagaimana cara meminimalisasikan resiko? Tidak ada jawaban tunggal. Untuk menjawab pertanyaan di atas, setidaknya beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko operasional. Yang pertama, pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil resiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasikan kejadian atau dampaknya. Yang kedua, pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Yang ketiga, pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, lakukan pemantauan risiko tersebut secara berkala. Yang kelima, lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi, kejadian dan dampaknya.
Yang keenam, lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upaya perbaikan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, alihkan risiko kepada pihak ketiga seperti asuransi, misalnya untuk risiko-risiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya besar. Dengan demikian, seharusnya risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam risiko kejadian yang merugikan perusahaan. Hierarki pemilik risiko. Hierarki risiko pada suatu organisasi merujuk pada struktur manajemen pada organisasi yang cakupan dan luasan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang struktural seorang pegawai atau pejabat dalam organisasi. Untuk itu, perumusan pemilik risiko dalam siklus manajemen risiko dilakukan dalam format yang sejalan dengan struktur manajemen organisasi, sejalan dengan jenjang jabatan seorang pegawai atau manajemen. Organisasi publik, pemerintah, hierarki pemilik risiko terkait dengan sasaran risiko. Adapun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari A. Community manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga. B. Unit pemilik risiko. C. Unit kepatuhan manajemen risiko. Dan D. Inspektoral. A. Community manajemen risiko. Community manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga terdiri dari menteri atau kepala. Adapun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari A. Community manajemen risiko. Community manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga terdiri dari menteri atau kepala atau ketua atau pimpinan tertinggi organisasi selaku ketua, sekretaris utama selaku wakil ketua, dan para pejabat eselon 1 selaku anggota. Tugas yang tanggung jawab community manajemen risiko meliputi: yang pertama, menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua, menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matrik analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Community manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretaris. Community tersebut terdiri dari menteri, kepala, dan ketua, dan pimpinan tertinggi, inspektoral selaku ketua, dan perwakilan setiap unit eselon 1 sebagai anggota. Tugas dan tanggung jawab sekretaris community mencakup: yang pertama, menyusun konsep penunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua, menyusun konsep kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga, antara lain kategori risiko. Yang ketiga, memantau penyusunan profil risiko dan perencanaan penanganan risiko unit. Yang keempat, memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko unit. Dan yang kelima, memantau tindak lanjut hasil review atau audit manajemen risiko. Yang keenam, memfasilitas dan mengorganisasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di tingkat kementerian atau kelembagaan. B. Unit pemilik risiko. Unit pemilik risiko adalah pemilik peta risiko yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko. Unit pemilik risiko terdiri dari 1. UPR di tingkat kementerian atau kelembagaan, 2. UPR di tingkat unit eselon 1 dan UPR di tingkat unit eselon 2. Tugas dan tanggung jawab UPR meliputi: 1. Menetapkan profil risiko unit dan rencana penanganan berdasarkan sasaran unit. Yang kedua, melapor pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atas hingga level organisasi. Dan yang ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit. C. Kepatuhan manajemen risiko dan inspektoral. Sesuai Perpres nomor 4 tahun 2018, unit inspektoral merupakan unsur pengawasan interorganisasi berada di bawah dan berpengaruh dan bertanggung jawab kepada menteri, kepala
kepala, ketua, dan pimpinan tertinggi organisasi yang serta administratif dikoordinasi oleh sekretaris utama. Inspektoral mempunyai tugas melaksanakan pengawasan inter atas pelaksanaan tugas organisasi. Pelaksanaan fungsi unit kepatuhan manajemen risiko dilakukan oleh inspektoral dalam penerapan manajemen risiko. Inspektoral bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi atas penerapan manajemen risiko sebagai aparat pengawasan inter pemerintah organisasi. Tugas dan tanggung jawab inspektoral dalam penerapan manajemen risiko meliputi: yang pertama, audit, review, pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko dan seluruh UPR berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan di Badan Standardisasi Nasional. B. Melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penetapan manajemen risiko yang ditetapkan di organisasi. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko. Prinsip penerapan manajemen risiko terdiri dari 11 prinsip, yaitu yang pertama, manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah. Manajemen risiko memberi kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, tata kelola, efisien operasi, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian dari terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perusahaan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang terlengkap. Mungkin manajemen risiko dapat membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan berbagai alternatif tindakan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko yang juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Ia memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana hal tersebut harus ditangani. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Sifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisien dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik dan tersedia. Misalkan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia, seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan tata lain yang tersedia. Akan tetapi, tetap harus disadari bahwa semua informasi itu mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara lain para ahli. 7. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya. Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut.
8. Manajemen resiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen resiko haruslah menemu atau kenali kapabilitas organisasi, persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Yang ke-9, manajemen resiko harus transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa manajemen resiko tetap relevan dan terkini. Para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria resiko. Yang ke-10, manajemen resiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen resiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Dalam situasi semacam ini, inilah tahapan monitoring dan review berperan memberikan kontribusi. Resiko baru pun muncul, ada yang berubah dan ada juga yang menghilang. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen resiko senantiasa memerhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ke-11, manajemen resiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko. Sejalan dengan aspek lain dari organisasi, dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi perlu cara yang efektif yang dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang jumlahnya cukup banyak. Ini sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini penting karena pada dasarnya penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota manajemen dan karyawan dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pengembangan budaya peduli risiko merupakan unsur terpenting dalam menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya, langkah-langkah umum dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan, eksternal, operasional, keuangan, teknologi, atau faktor manusia. Yang kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko secara mendalam termasuk probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya dalam analisis risiko. Sering digunakan matriks risiko untuk menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak risiko secara visual. Yang ketiga, evaluasi risiko. Menilai tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampak. Risiko dapat dinilai sebagai risiko tinggi, sedang, atau rendah, dan prioritas dapat diterapkan berdasarkan risiko yang paling signifikan. Yang keempat, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Merencanakan tindakan dan strategi untuk mengurangi atau menghindari mentransfer atau menerima risiko. Strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau proyek. Yang kelima, implementasi atau pelaksanaan. Melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang direncanakan termasuk penerapan kontrol, perubahan kebijakan, dan prosedur pengadaan asuransi atau mitigasi risiko lainnya. Yang keempat, pemantauan atau tinjauan. Mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko. Jika ada perubahan dalam lingkungan
atau kondisi bisnis, perlu dilakukan penyesuaian atau pembaruan dalam manajemen risiko. Macam-macam bentuk risiko. Yang pertama, risiko sifat usaha. Risiko sifat usaha, berbagai jenis usaha mengandung risiko yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha-usaha yang sifatnya perintis yang sebelumnya belum pernah dilakukan memiliki risiko yang tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengalaman. Yang kedua, risiko geografi. Risiko geografi erat kaitnya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu, misalnya bencana banjir, kebakaran, dan usaha perkebunan dan lain-lain. Yang ketiga, risiko politik. Risiko politik berpengaruh juga terhadap sebuah usaha. Kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Oleh karena itu, analisis mengenai kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Yang keempat, risiko ketidakpastian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi atau spekulasi akan mengandung risiko tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Yang kelima, risiko persaingan. Risiko persaingan bisa berwujud persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Untuk memenangkan persaingan tertentu, dituntutkan manajemen pemasaran yang secara seksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu contohnya, yaitu perbankan, di mana seringkali terdapat risiko, dan untuk mempelajarinya, buku Strategi Manajemen Risiko Bank dibuat oleh Ikatan Banking Indonesia.